Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Arsyad Mudil Umam, mahasiswa PJJ PAI UIN SSC dari kelas C1. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang pengantar kitab kuning. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita langsung menuju kepada pembahasan. Pengantar kitab kuning, memahami harta karun intelektual Islam, tradisi ilmu klasik yang mengakar di Nusantara. Pertama yang harus kita tahu adalah apa itu kitab kuning, yaitu karya klasik ulama Islam yang ditulis dalam bahasa Arab, diterjemahkan dan dipelajari secara tradisional di pesantren Indonesia. Nama kuning berasal dari warna kertas yang digunakan dalam cetakan lama. Kitab ini menjadi sumber utama ilmu pengetahuan Islam yang mencakup berbagai disiplin ilmu, dari teologi hingga hukum, filsafat hingga tafsir Al-Quran. Karakteristik dari kitab kuning yaitu ditulis dengan menggunakan bahasa Arab dan tulisan klasik. Bersumber dari karya ulama abad pertengahan dari Timur Tengah dan Nusantara. Biasanya itu ketika dinasti Abbasiyah memimpin Islam. Kitab kuning biasanya secara intensif dipelajari di pesantren dengan metode tradisional. Jelajah isi kitab kuning. Ragam disiplin ilmu dan klasifikasi utama dalam khasanah klasik Islam. Ilmu tafsir juga ada, seperti halnya kitab Tafsir Jalalain, Tafsir Ibnu Katsir dan Baidawi yang menjelaskan makna-makna ayat suci. Dan juga ada Tafsir Al-Ibris juga yang populernya itu dibacakan oleh salah satu ulama terkenal di Indonesia yang bernama Gus Mus atau Kiai Haji Mustafa Bisri. Kemudian ilmu hadis, kumpulan di ilmu hadis Nabi seperti halnya dalam kitab yang populer sekali, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram dan Syarah Muslim. Ilmu fikih di situ mencakup beberapa kitab seperti halnya Safinatun Najah, Fathul Qorib, Bidayatul Hidayah, ada juga Fathul Mu'in, Qurratul Ain, Mahali dan lain sebagainya. Biasanya di Indonesia itu menggunakan madhab Syafi'iyah. Kemudian dalam ilmu tasawuf, yaitu seperti halnya dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Hikam dan Risalatul Qusyairiyah. Dalam ilmu akidah ataupun keyakinan Islam, biasanya yang dipelajari yaitu kitab Aqidatul Awam, Sanusiyah, Jauharatul Tauhid, dan juga ada kitab Kifayatul Awam dan juga Jawahirul Kalamiyah dan kitab lain-lainnya. Kemudian juga populer dalam pesantren yaitu ilmu bahasa Arabnya yang mencakup nahwu, shorof dan balaghah seperti dalam kitab Imriti, Jurumiyah, Alfiyah, Jawharul Maknun, Sulamun Warraq, Al-Urud dan lain sebagainya. Sedikit kilasan sejarah tentang kitab kuning, yaitu kitab kuning sudah mengakar di Indonesia atau di Nusantara ini mulai abad ke-8 sampai 12 Masehi. Masa keemasan ilmu pengetahuan Islam di Timur Tengah. Pada saat itu yang memimpin adalah dinasti Abbasiyah dan memunculkan ulama-ulama besar seperti Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Ibnu Taimiyah dan juga madhab 4. Nah itu juga termasuk dalam ulama yang
berada di bawah naungan dinasti Abbasiyah. Kemudian berlanjut ke era selanjutnya, yaitu era abad ke-13 sampai 15. Nah, di sini penyebaran Islam sudah sampai ke Nusantara melalui jalur perdagangan. Ulama lokal mulai menerjemahkan dan menulis kitab dalam konteks lokal, ataupun bisa dikatakan dalam konteks seperti halnya pegon, ya, dan pegon di situ ada pegon Jawa, pegon Sunda, dan juga bahasa-bahasa yang lain yang tentunya bahasa lokal yang mudah dipahami oleh setiap pulau yang ada di Indonesia, setiap pesantren yang ada di Indonesia. Kemudian menuju ke era abad 20, era kolonial dan era kemerdekaan. Pesantren tetap bertahan sebagai benteng pertahanan identitas Islam di tengah modernisasi. Era modern ataupun era saat ini, Kitab Kuning menjadi puncak perkembangan pesantren di Jawa dan Sumatera. Banyak sekali pesantren-pesantren Jawa besar seperti halnya Lirboyo, Kloso, dan lain sebagainya, yang tentunya di situ tetap menjadikan Kitab Kuning sebagai kurikulum standar dengan metode pengajaran yang terstruktur. Maksudnya terstruktur itu di situ sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Kemudian Kitab Kuning tetap relevan dengan adaptasi metode digital dan integrasinya dengan pendidikan formal. Nah, maka dari itu sekarang banyak sekali sekolah-sekolah di situ yang diintegrasikan dengan Kitab Kuning, seperti halnya PDF, pendidikan diniyah formal. Itu juga termasuk salah satu bentuk dari integrasi antara Kitab Kuning dan relevansi yang ada pada zaman ini. Sekiranya cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.